Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur masih Allah berikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, yang wabil khusus lagi diberikan nikmat yang paling berharga, yaitu menuntut ilmu agama, yang sampai pagi ini pun masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan juga menuntut ilmu agama ini terus Allah berikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah ikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau, kita bisa bergabung di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada pembahasan materi kita. Sebagaimana tadi disampaikan judul dari pengajian kita pada hari ini, yaitu hidup adalah ujian. Ini sebenarnya kaji yang penting untuk kita pahami. Kan dulu pernah saya kasih tahu ya, hidup kita ini cuman tujuannya dua diberikan Allah kepada kita, dikasih tahu. Kalau kita bisa memahaminya dua ini dengan baik aja, insya Allah hidup kita akan aman, akan tenang. Bukan gak ada masalah ya, bukan gak ada persoalan, bukan tidak ada kesulitan. Tetapi dengan memahami ini kita bisa menjalin dengan baik. Kenapa? Faham betul kita. Macam orang apakah di rumah sakit, apakah di profesi lain, kalau kita ahli misalnya, memang sulit pekerjaan yang kita lakukan ya, tapi karena kita ahli, kita bisa menjalaninya dengan baik. Karena kita ahli, paham betul ini alat kayak pakainya gimana, ini kerjanya gimana, kita paham betul, sehingga kita bisa jalaninya dengan baik. Walaupun menurut orang lain kok susah amat, tapi kita bisa. Kita nggak pusing, nggak stres, karena kita paham. Gitu loh. Nah sama juga dengan kehidupan ini. Kalau kita paham betul, kita nggak akan stres. Bukan berarti nggak ada masalah. Bisa jadi masalah kita bisa lebih berat dari orang lain. Ya, kalau di rumah sakit kan ada pekerjaan yang lebih berat dari yang lain. Tapi kenapa bisa dikerjakan dengan baik? Ya karena ahli yang mengerjakannya. Gitu. Sama juga dalam kehidupan. Kalau kita paham betul, ya kita latih, kita ahli, kita mengerti, insya Allah hidup ini nggak akan berat. Bisa kita ada persoalan, selalu ada jalan. Ada persoalan, karena Allah udah kasih tahu semua sama kita. Ya hidup ini ujian, ya. Tapi Allah udah kasih tahu modalnya, nanti kita bahas. Modalnya dikasih, ya gitu. Kisi-kisi ujiannya dikasih. Terus bahas kita ya. Jawabannya dikasih. Apa lagi? Mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun tentu saja ada tantangannya, tapi semuanya Allah udah beritahu sama kita. Makanya kalau ada orang gak lulus ujian, itu sebenarnya salah sorangan. Terlalu bahasa kita. Coba orang sekolah gitu, gurunya baik, dikasih modal sama gurunya, kayak gini soalnya, ini jawabannya, begini caranya, dikasih contoh jawabannya, pun masih salah, pun masih nggak bisa, berarti apa? Berarti apa? Ya salah sorangan. Berarti pertama jangan-jangan nggak mau belajar, betul. Nggak mau belajar, udah dikasih tahu ya nggak belajar, ya pantas lah, semudah apapun tetap ya nggak lulus orang nggak belajar. Yang kedua ya jangan-jangan nggak mau ngerjain gitu, udah belajar pas lagi dapat soal malas ngerjain soalnya.
atau main-main ngerjain soalnya, ya pantas ya nggak lulus lah. Nah begitulah sebenarnya kehidupan kita. Ya, makanya dalam pandangan Islam itu menuntut ilmu itu kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar. Ya, tolabul ilmi faridotun. Ya, menuntut ilmu, ya terutama ilmu agama yang semuanya saya katakan tadi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faridotun. Ya, kewajiban yang nggak ditawar-tawar lagi. Faridotun itu kalau dalam bahasa Arabnya itu kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar. Ya, sama seperti sholat, sama seperti puasa Ramadan, sholat 5 waktu. Itu kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar, karena itu yang bisa membuat kita nanti tahu soalnya apa, jawabannya apa, bagaimana cara mengerjakannya, gitu. Kita tahu. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, nggak mau belajar, ya nggak tahu lah. Makanya saya bilang pernah dulu, orang masuk neraka, penduduk neraka tidak ada satupun yang protes sama Allah. Kenapa kami harus masuk neraka? Itu nggak ada, Bu. Lihat ayatnya maupun hadisnya, nggak ada. Rata-rata semuanya nyesel. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka nyesel akan dosa-dosa mereka. Di ayat yang lain fa'tarafna bidzunubina. Kami sadar akan dosa-dosa kami. Rata-rata semua nyesal. Malah pengen balik. Ya Allah, balikkan kami ke dunia. Akhrijna, balikkan kami ke dunia. Na'mal solihan, pasti kami akan bikin baik. Tapi nggak ada. Hidup cuman sekali. Dikasih semuanya. Balik pada tadi. Jadi hidup ini kalau kita paham ya cuma dua. Satu, hidup untuk ibadah, dulu sudah kasih tahu. Sekarang yang kedua, hidup untuk diuji. Hidup kita ini untuk diuji. Gunanya apa ya? Untuk kita juga. Yang nggak usahlah kita bicara Allah di dunia ini aja gitu loh. Kenapa ibu-ibu ini mau sekolah coba? Kenapa? Padahal di sekolah itu kan ada ujiannya. Tahu gak ibu-ibu bahwa ketika sekolah itu ada ujiannya? Tahu gak? Tapi kenapa masih mau masuk? Kok masih mau ngerjain? SD, SMP, terus SMA, S1, apalah gitu. Kenapa mau? Padahal yang bikin siapa itu? Padahal yang bikin siapa? Manusia. Ibu yang manusia aja bikin, ibu bapak mau gitu. Allah yang bikin, ibu bapak nggak mau. Betul. Nah itulah kehidupan. Makanya Allah kasih tahu hidup ini adalah ujian. Kalau kita paham ini kita nggak usah iri, nggak akan iri kita Pak dengan orang lain Bu. Nggak iri kita orang yang pangkatnya tinggi, nggak iri kita dengan presiden yang omon-omon doang. Iri kita, nggak perlu stres, gitu loh. Ya dia ujian, mereka ujian, nggak ujian. Mau orang apa? Orang berpendidikan, orang kaya, kita nggak perlu iri. Atau orang kita pikir enak, karena itu adalah ujian, gitu. Nggak perlu iri. Mereka juga diuji, cuman tipenya aja yang beda-beda. Kayak di sekolah kan tipenya beda-beda. Ada jurusan IPS misalnya, ada jurusan IPA, ada jurusan apa lagi misalnya. Karena jurusannya, bedanya jurusan aja, ya sama-sama. Nggak ada orang di IPA mengatakan kami lebih enak, atau orang IPS mengatakan kami lebih enak. Yang bilang siapa? Sama-sama semua cuman tipenya yang beda-beda. Ada orang yang diuji kaya, ada orang yang diuji susah, kan gitu. Sebenarnya dalam Islam yang miskin nggak ada. Ya, yang ada tuh cukup sebenarnya. Ya, yang ada cukup. Allah tidak pernah beri orang miskin, cuman dikasih cukup. Nah, gara-gara apa? Gaya hidup, salah manajemen, jadi miskin, kan begitu. Kan Allah bilang gitu, aku kasih kekayaan dan aku kasih kecukupan kata Allah. Jadi sebenarnya hidup ini cukup, cuman banyak orang yang mismanagement dalam hidupnya. Ya. Istilahnya gaya hidup lah. Kalau dalam bahasa fisikanya makin besar gayanya, makin berat tekanannya, kan gitu. Nah, jadi tekanan hidupnya berat. Oke, balik kita sedikit. Jadi hidup adalah ujian. Kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia diuji Bu. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, kaya, miskin, siapa aja, beriman, orang kafir.
Kita pikir, ibu pikir orang beriman doang diuji, orang kafir nggak diuji? Diuji semuanya. Orang pinter diuji, orang bodoh diuji, orang rakyat diuji, pejabat-pejabat, semuanya ujian. Mana lebih berat? Ujian laki-laki atau ujian perempuan, Bu? Kalau ibu-ibu bilang berat perempuan dong. Kalau bilang laki-laki, berat laki-laki dong. Sebenarnya sama aja. Tipenya aja yang beda. Tipenya aja yang beda. Ya, jadi gitu. Nah, balik pada kaji kita. Ya, lagi-lagi saya bilang tadi, ujian ini keuntungannya untuk kita. Satu, keuntungannya ujian ini bikin kita lebih hebat. Kalau nggak ada ujian nggak hebat kita. Ujianlah yang bikin manusia ini hebat. Karena Allah pengen manusia ini hebat. Karena memang diciptakan manusia ini memang makhluk yang hebat gitu. Makanya dikasih ujian biar tambah hebat. Orang sampai malaikat aja disuruh sujud kok. Malaikat kira-kira mulia nggak, Bu? Mulia nggak, Pak? Mulia. Itu aja disuruh sujud sama kita manusia. Nah, kalaulah seandainya manusia biasa-biasa aja nggak pantas malaikat disuruh sujud. Kita nih hebat. Cuman hebatnya baru potensi. Untuk makin hebat harus diuji. Jadi ujiannya bikin hebat. Jadi jangan takut kita diuji. Kalau nggak ada ujian nggak hebat kita. Makin banyak ujiannya. Makanya para nabi kenapa tempatnya makhluk-makhluk yang paling hebat mereka. Bahkan nanti di surga paling mulia. Ya karena ujiannya paling berat. Jadi itu yang pertama. Jadi semua manusia diuji, ya. Semua manusia diuji. Ujiannya untuk menghebatkan kita. Yang kedua, ujian itu gunanya adalah kemuliaan atau leveling bahasa kita. Naik tingkat. Jadi gitu. Jadi makin bagus, makin berat ujiannya, makin tinggi kalau dia lulus. Tapi sebaliknya kalau nggak lulus ya hina juga gitu. Yang ketiga, fungsinya itu adalah nilai, pahala bahasa kita. Dengan adanya ujian ada pahala, Bu. Adanya pahala nanti bisa masuk surga, kan kira-kira begitu. Mengapa malaikat, tanda petik bahasa kitanya, nggak masuk surga? Malaikat nggak ada yang masuk surga, Pak. Maksudnya maksud dalam konteks menikmati. Kalau masuk dalam konteks masuk bisa, tapi mereka tidak menikmati surga. Di surga ada malaikat enggak, Bu? Pak, ada, tapi mereka tidak menikmati. Kenapa tidak menikmati? Karena mereka enggak diuji. Enggak ada mereka. Yang menikmati siapa? Jin dan manusia dan jin. Jin juga diuji. Sama, jin sama kita. Ya, mereka juga ujian, mereka juga disuruh ibadah. Jadi makhluk Allah cuma dua yang dapat ujian dan disuruh ibadah. Siapa? Jin dan manusia. Makanya dua-dua ini yang ada di surga menikmati surga kalau lulus, dan dua-dua juga ada di neraka kalau nggak lulus. Di neraka ada malaikat nggak, Pak? Ada malaikat di neraka, tapi bukan disiksa, tukang nyiksa gitu maksudnya. Ada malaikat di neraka, namanya malaikat apa? Malaikat Jabaniyah, itu terkenal tuh. Ya, malaikat yang tukang gebuk di neraka itu namanya malaikat Jabaniyah. Itu dalam surat Iqra, surah Al-Alaq, ya kan gitu. Jadi sana da'uz Zabaniyah. Dan jumlah malaikat di neraka itu ada 19 malaikat. Nah, itu dalam surat ke Al-Mudatsir, alaiha tis'ata asyar. Ya, di neraka itu ada 19 malaikat. Ada malaikat di neraka tapi tukang gebuk. Ada nggak binatang di surga, Bu? Ada, tapi kita nikmati. Walaupun ada beberapa yang dianggap berjasa hebat ya, seperti anjingnya Ashabul Kahfi, hud-hudnya burung Nabi Sulaiman. Nah, jadi gitu. Jadi semua binatang ada, tapi dia tidak menikmati. Kita yang menikmati. Binatang ada nggak di neraka, Pak? Ada, tapi tukang siksa, ular, kalajengking, yang gitu-gitu. Tukang yang ngelaga binatang, nah, di sana dihajar juga sama binatang.
Jadi binatang-binatang yang berbisa itu banyak di neraka, tukang siksa. Balik kepada tadi. Jadi gunanya ujian ini untuk adanya pahala dan adanya dosa. Mengapa malaikat bisa ibadah terus enggak berhenti-berhenti? Gara-gara enggak ada ujian, Pak. Kalau malaikat itu dikasih ujian, babak belur juga kayak kita dia itu. Karena enggak ada ujian aja. Kan ada riwayat ya. Itu surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 102. Pernah cerita Harut Marut? Pernah dengar cerita Harut Marut? Itu kok kita lihat riwayat itu. Salah satu penafsirannya Harut Marut itu malaikat yang jadi manusia, dikasih hawa nafsu, dikasih ujian, babak belur tuh dia. Bikin kacau dia tuh, bikin fitnah dia. Walaupun ada yang mengatakan riwayat itu kurang bisa dipertanggungjawabkan, tapi memang Harut Marut itu malaikat. Malakaini bibaluta wa Harut. Apa? Bibabila Harut wa Marut. Di Babilonia dulu turunnya. Jadi mengapa malaikat bisa taat terus, Pak? Karena nggak ada ujian. Pantes bisa. Kira-kira kita lebih hebat dari malaikat nggak? Ya iyalah, kita diuji, mereka enggak. Makanya pantas mereka disuruh sujud. Kalau bener ujian yang saya bilang tadi terlalu. Jadi fungsinya 3, Bu. Untuk bikin hebat, untuk bikin mulia, yang ketiga dapat nilai. Adanya ujian, ada nilai. Makin berat ujiannya, makin tinggi nilainya. Ya kok kita merasa, kok berat banget sih Ustadz, lulus kau tinggi kali nilainya. Perempuan pakai jilbab di Indonesia dengan perempuan pakai jilbab di negeri Indonesia yang negeri yang minoritas muslim lebih tinggi pahala di sana, walaupun ibu-ibu dapat pahala. Misalnya ibu dapat pahala 100 misalnya, mereka bisa dapat pahala 1000. Kenapa? Mereka lebih berat pakai jilbabnya karena ada tantangannya. Bisa dibully lah, bisa diinilah gitu, macam-macam. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai ditarik lah, di macam-macam. Di negeri yang misalnya dingin, kalau mereka sholat subuh tetap ke masjid, pahalanya lebih tinggi dengan kita. Kenapa? Mereka sana berat. Jadi makin berat ujiannya, asal lulus, makin tinggi nilai. Makanya mengapa nabi-nabi di akhirat tempatnya paling tinggi, Bu? Karena ujiannya paling berat. Oke, balik kepada kaji sedikit. Nah sekarang karena hidup ini ujian, maka kita harus paham betul. Ya, harus paham betul. Semua orang diuji. Nah sekarang ada 5 tipe ujian. Tipenya dulu, biar kita paham. 5 tipe ujian. Biar kita tahu, oh ini ujian, tahu kita 5 tipenya. Tipe pertama namanya ujian nikmat. Semua nikmat di dunia ini adalah ujian. Nikmat tuh, Bu, bukan hanya harus yang enak-enak aja, Bu. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agama, yang namanya nikmat tuh sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, itu namanya nikmat. Bukan harus yang kita rasa enak aja. Ya. Matahari itu bermanfaat enggak? Itu nikmat. Tanah bermanfaat enggak? Itu nikmat. Cuman kita sering namanya nikmat itu hanya urusan fulus. Tak ada fulus, manfus katanya gitu kan. Nah, gitu. Nikmat, Bu. Mata nikmat, hidung nikmat, telinga nikmat, semuanya nikmat. Pertanyaan saya, semua manusia dapat nikmat ini enggak? Ya dapat, cuman nanti bedanya hanya masalah harta aja yang agak beda-beda. Secara umum nikmat itu sama kok. Mereka dapat mata, kita dapat mata. Mereka dapat telinga, kita dapat telinga. Mereka dapat matahari, kita pun sama. Mereka dapat udara, kita pun sama. Sama-sama gratis. Kecuali yang masuk rumah sakit, bayar dia. Berapa satu tabung? Ya, itu lain. Sakit ya ujian juga. Jadi satu namanya apa? Ujian nikmat. Semua orang dapat, cuman kadang-kadang ada yang lebih di satu sisi, ada yang kurang di sisi yang lain. Tapi namanya juga
ujian. Lebihnya ujian, kurangnya pun ujian sama. Ujian tuh gitu Bu, lebih nikmat ujian, kurangnya juga ujian. Jadi bukan hanya lebihnya doang yang ujian, kurangnya pun ujian juga. Makanya kalau ada orang yang cacat, orang yang sakit, yang ketika Allah cabut sebagian dari nikmatnya, itu ujian. Yang kedua, tipe yang kedua, ujian musibah. Apa arti musibah Bu? Lawan dari nikmat. Semua yang tak enak itu namanya musibah. Jadi kita jangan berpikir musibah itu sakit, meninggal, miskin, kan. Semua yang tak enak itu musibah. Dengar kabar buruk pun musibah. Gitu loh. Mati lampu pun musibah, kan gak enak. Gitu. Musibah semuanya. Cuman kadang-kadang kita suka salah. Dengar ada orang sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum mati, kita bilang urusannya mati dong. Padahal tidak ada urusan. Mendengar kabar buruk pun kita bisa innalillahi. Semua yang tak enak. Nah pertanyaan kita, semua manusia bisa kena musibah nggak? Ya kan nggak bisa dong. Orang kaya emangnya nggak ada yang kena musibah? Ada nggak orang kaya yang keluarganya meninggal? Ada nggak orang kaya yang keluarganya meninggal? Ada nggak pejabat yang keluarganya meninggal? Ada. Berarti semua bisa kena musibah. Cuman besar kecilnya aja yang beda-beda. Itu urusan takdir Allah. Artinya apa? Semua tetap dapat ujian apa? Ujian ujian nikmat, semua dapat ujian tak enak. Cuman tipenya yang bisa beda-beda. Ini tipenya sakit, di sana tipenya kurang rezeki, yang sana tipenya suaminya kawin lagi. Ya kok yang sana, yang sini? Kalau sini yang kawin lagi, yang sana yang ujiannya kan gitu. Emangnya kawin lagi ujian juga bagi laki-laki? Emangnya enaknya doang? Ujian juga. Jadi kalau ibu-ibu sadar, nggak perlu, biarin aja orang ujian dia kok, tahankan aja dia nanti. Gitu Bu. Iya, kalau bener. Nah balik kita pada yang ketiga. Yang ketiga, ujian perintah. Tahu ujian perintah? Sholat, puasa, sedekah, bantu orang, itu ujian perintah. Ya, apalagi ujian perintah tuh. Semua orang kena perintah, Bu. Orang kafir diperintahkan Allah juga kok. Disuruh apa? Beriman, perintah. Perintah buat orang kafir. Dia dalam Al-Quran. Orang kafir disuruh ibadah nggak Bu sama Allah Bu? Orang kafir disuruh ibadah nggak? Disuruh ibadah sama Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, beribadahlah rabbakum kepada Tuhan kalian. Alladzina khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Surat 2 ayat 21. Ini ayat buat manusia. Jadi manusia disuruh apa? Disuruh ibadah. Orang kafir disuruh ibadah. Cuman mereka kalau mau ibadah iman dulu gitu prosesnya. Kalau kita ibadah bisa langsung. Kita bisa langsung disuruh sholat, langsung sholat. Kalau mereka nggak bisa ujuk-ujuk sholat. Harus apa? Iman dulu. Kalau mereka ujuk-ujuk sholat, ya sholatnya nggak diterima. Ada juga nggak orang kafir sholat? Ada, nyoba-nyoba, kan ada tuh. Yang dia nyoba-nyoba sholat, nyoba-nyoba puasa gitu. Ya mereka belum dapat nilai karena belum ada modal imannya. Jadi demikian. Jadi orang kafir disuruh sholat, iya. Makanya Bu, di akhirat nanti orang kafir yang meninggalkan sholat itu tetap dia kena siksa karena meninggalkan sholatnya. Paham maksudnya? Jadi kalau orang kafir nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, itu dia kena siksa juga terhadap yang dia nggak kerjakan. Sama juga kalau orang beriman yang masuk neraka yang nggak ngerjakan sholat, sama kenanya. Lihat dalam surah As-Saqar, ma salakakum fi saqar. Ditanya kepada orang kafir yang penduduk neraka. Qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka Saqar nih gara-gara enggak sholat. Itu orang kafir. Jadi orang kafir pun ketika dia tidak mengerjakan kewajiban yang Allah berikan, dia kena siksa. Orang kafir mencuri, tetap aja kena siksa mencurinya. Orang beriman mencuri, ya kena juga. Jadi jangan kita pikir orang kafir kalau masuk neraka udah masuk neraka doang. Enggak, semua kecil-kecilnya pun kena kalau dia kerjakan.
Orang kafir yang mencuri kena juga dia siksa mencurinya, yang berzina kena juga siksa berzinahnya, yang dia zalim sama orang kena juga, yang tukang ngadu domba ya kena juga. Jadi paham Bu ya? Jadi semua kejahatan yang kita kerjakan, kita nanti masuk yang keempat kalau gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Perintah. Semua orang dapat ujian perintah. Orang kafir disuruh, orang beriman disuruh sholat, orang kafir disuruh sholat. Orang beriman disuruh bersedekah, orang kafir disuruh bersedekah. Semuanya kita disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman bedanya orang kafir tidak mau mengerjakannya, dia membangkang. Kalau kita mau. Yang keempat, ujian larangan. Sama kayak perintah orang beriman dilarang makan babi, orang kafir pun dilarang makan babi Bu. Cuman mereka makan karena mereka nggak percaya. Lihat surat kedua ayat 168. Ini perintah lagi-lagi buat manusia. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dalam Al-Quran Bu, kalau ada kata-kata ya ayuhan nas, berarti apa? Buat semua manusia, mau iman mau kafir, perintah. Karena Quran ini buat siapa? Quran buat siapa? Bukan buat orang beriman doang. Betul, hudal lil mu'minin, hudal lil muttaqin, tapi juga dia hudal linnas. Juga Al-Quran nih. Hudal linnas, dia buat untuk manusia, termasuk juga buat jin. Jadi gitu. Jadi dilarang. Jadi yang keempat ini ujiannya ujian larangan. Jadi larangan itu ujian Pak. Jadi punya ayat ini, wahai manusia makanlah kamu di dunia ini, di bumi ini halalan thayyiban. Jadi orang kafir pun disuruh Allah makan yang halal, dan orang kafir loh termasuk di sini. Jadi kalau mau orang kafir baca Quran, kami juga disuruh ya, udah dia nggak mau makan babi dia. Karena pada hakikatnya yang dilarang Allah pasti apa? Pasti tidak baik buat seluruh manusia. Kalau yang disuruh Allah pasti baik buat seluruh manusia. Gak peduli kafir maupun beriman. Asal kau kerjakan perintah Allah, itu baik untuk kamu. 4. Yang kelima adalah ujian manusia. Jadi kita ini manusia ini ujian Bu, saling menguji satu sama lain. Laki-laki ujian bagi perempuan, perempuan ujian bagi laki-laki. Apa lagi? Orang tua ujian bagi anak, anak ujian juga bagi orang tua. Masih kecil, anak ujian kita Bu. Kita udah tua, kita dua tua Pak, kita ujian bagi anak kita. Makanya kalau gini Pak kita tahu, baik-baik kita sama anak kita. Kita tampar-tampar, udah tua kita nanti, campakkan anak kita. Ini akan gantian kita ujiannya. Kalau kita baik sama anak kita, dia ingat, oh ya bapak saya, ibu saya dulu kayak gini. Dia akan berbuat baik. Saudara ujian bagi saudara yang lainnya, tetangga ujian bagi tetangga lainnya. Orang miskin ujian bagi orang kaya, orang kaya ujian bagi orang miskin. Pejabat ujian bagi rakyat, rakyat ujian bagi pejabat. Kita ujian gak Bu dengan pejabat yang sekarang ini? Ujian korupsinya apa? Omon-omonnya. Ujian. Tapi kita juga ujian bagi mereka. Kita kritik, kan sakit kepala orang itu. Yang bilang Indonesia suram, silahkan cari negeri yang lain, katanya kan gitu kan. Ujian juga mereka bagi kita, bagi mereka. Semuanya ujian. Orang beriman ujian bagi orang kafir, orang kafir ujian bagi orang beriman. Orang kafir itu Bu, ujian kita pasti. Kita pun ujian bagi orang kafir. Orang kafir itu sebel nengok kita. Bahkan kita nggak ganggu mereka, betul nggak? Kita ibadah, kita, tapi mereka sebel aja nengok kita. Nengok perempuan pakai jilbab, sebel aja. Kenapa coba? Apa urusannya? Nggak ganggu dia yang pakai jilbab kita. Kenapa sebel? Itulah ujian. Jadi kita semua pada hakikatnya saling menguji. Paham Bu ya? Jadi tipe ujian ada berapa?
Semuanya orang kena yang 5 ini, nggak ada yang nggak selama masih jadi orang. Paham ya? Orang kafir juga diuji deh sama anaknya. Orang kafir juga diuji sama tetangganya. Sama kita ujian semua. Makanya kalau ada pertanyaan, Bu, Pak, ini sering nih, mungkin yang sering mungkin anak-anak kita mungkin pernah nanya kayak gini. Kenapa Allah biarkan kejahatan terjadi? Dibiarkan perang, kok dibiarkan sih orang Palestina dibiarkan sama orang Israel, kenapa enggak dihabisin ini sama Allah gitu? Kenapa ada pembunuhan dibiarin? Kenapa ada kejahatan pemerkosaan dibiarin? Kenapa ada kezaliman dibiarin? Kenapa sih enggak dicegah Allah aja? Kasih kayak malaikat turunin ditampar-tamparin kayak orang Yahudi sana itu? Kenapa enggak? Kenapa dibiarin? Katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa Allah biarkan kejahatan terjadi? Kalau pakai gini sederhana, karena hidup adalah ujian. Orang yang mengerjakan kejahatan itu ujian bagi diri. Emang dia aja diuji? Enggak, semua orang di sekitar situ diuji. Yang melakukan kejahatan, ujian dalam dirinya. Yang kena ujian, dia mau balas, dia mau ngelawan, atau mau dia diam, atau dia mau minta tolong. Nanti kalau ternyata ini udah kena kezaliman keluarganya, mau diam aja atau mau menuntut, ujian semuanya. Kalau kita saksi mata, ujian juga. Kalau ada kejahatan di mata kita mau cegah atau kita biarin. Makanya Nabi mengatakan, lihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu, ujian juga. Bisa kau ubah dengan tangan, bisa dengan mulut, ujian. Polisi, ujian juga. Mau nangkap nggak orang bikin kejahatan? Jaksa mau nuntut nggak atau nggak mau biarin aja? Yang sesama jaksa biarin, gitu kan? Ujian semuanya. Hakim yang memutuskan, negara yang ngatur, semuanya diuji. Bukan hanya pelaku kejahatan saja, semua yang terlibat di situ adalah ujian. Itulah hidup. Ya kalau Allah ikut campur Pak, Bu, ya nggak ada ujiannya. Ya kan, kalau Allah biarkan ya nggak ada ujiannya. Yang penting aku udah kasih tahu sama Allah. Sama kayak gini perumpamaan guru ketika ngasih ujian, muridnya ngerjain, gurunya kan nengok. Tahu nggak gurunya salah kalau muridnya bikin jawaban? Tahu nggak, Bu? Ketika dia tahu salah, dia benerin, salah tuh jawabanmu, bukan itu. Gitu, ada nggak guru kayak gitu? Ya kalau dikasih tahu, ya bukan ujian namanya. Enggak? Sama, karena ujian. Nanti kata Allah, udah selesai, baru dihisab. Siapa yang? Tapi kan Allah Maha Baik. Ya, Allah Maha Baik. Makanya Allah kasih 9 modal untuk diuji. Jadi Allah Maha Baik, bukan kita dibiarin gitu aja. Dikasih 9 modalnya. Tipenya cuma 5, 9 modalnya. Kalau dengan modal ini pun kalian tak bisa mengerjakannya, berarti salah sorangan. Modal pertama 4 dari dalam, 5 dari luar. Modal pertama apalah? Modal iman, ruh kita. Pak, semua manusia dilahirkan ini semuanya beriman kita, Pak. Bu, makanya orang kita dalam pandangan Islam, anak itu apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir itu fitrah Islam. Lihat surat 7 ayat 172. Seluruh orang kita, ruh kita semua nih, Bu, sebelum diturunkan ke bumi, kita sudah beriman dulu sama Allah. Lihat surat 7 172. Jadi orang yang lahir dari perut siapapun pada hakikatnya dia udah beriman. Makanya kalau ada orang meninggal, anak bayi sampai balik, dalam pandangan Islam apa? Matinya masuk surga. Karena dia masih beriman atau sudah beriman. Cuman bedanya anak-anak tidak menikmati kayak kita orang gede.
Mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Mereka jadi penghibur-penghibur kita kecil-kecil, namanya wildanun mukhalladun, anak-anak yang melayani kita, yang menghibur-hibur kita di sana, yang menjadi pelayan-pelayan. Dan jadi pelayan-pelayan di sana anak-anak banyak, Bu. Namanya wildanun mukhalladun dalam Al-Qur'an itu. Anak-anak yang cantik-cantik, yang menggemaskan gitu. Ya, mereka tidak menikmati. Kenapa? Karena tidak ada ujiannya. Tapi nggak bisa masuk neraka karena ya mereka nggak bikin kejahatan, orang mereka belum mampu, akalnya belum hidup, begitu. Balik kepada yang tadi. Modal pertama apa, Bu? Iman, modal ruh yang beriman. Makanya saya bilang kemarin tadi, kenapa ada orang kafir itu mati nyesal? Karena modalnya udah cukup. Modal kedua dikasih hati untuk mikir atau akal. Hati berpikir untuk hal-hal yang sifatnya abstrak, akal diberikan untuk melihat hal-hal yang sifatnya non abstrak. Dalam Al-Quran sering disebut dengan kolbun dengan fuadun atau lubun, itu sama itu. Mirip tiga-tiga itu. Ulul albab itu sama itu. Jadi kita diberikan akal, hati, diberikan kolbun, fuad, sama lubun. Ini intinya untuk memahami seluruh kehidupan kita. Cuman tipenya beda-beda. Kalau memahami yang gaib lebih dominan nanti hati. Yang sifatnya tafakur itu akal. Jadi gitu. Jadi apa modal yang kedua? Hati dan akal. Modal ketiga penglihatan. Modal keempat pendengaran. Ini modal dari dalam. Jadi lo kasih modalnya. Semua orang kafir tetap diberikan ruh yang beriman. Yang kafir itu karena dia orang tuanya atau dia yang nggak mau nanti. Semua dikasih hati untuk mikir. Semua dikasih pendengaran dan penglihatan. Makanya dalam aku dikatakan apa? Penuhnya neraka jahanam itu gara-gara apa? Modal ini nggak dipakai. Dikasih hati nggak dipakai, dikasih mata nggak dipakai, dikasih pendengaran pun nggak dipakai untuk melihat, mendengar ayat-ayat Allah, melihat kebesaran Allah, memahami semuanya. Lihat surat 7 179. Nggak pakai modal, modal dikasih nggak dipakai. Ini dari dalam. Apa Bu modalnya? Ruh yang beriman, hati yang untuk memahami, akal termasuk, penglihatan dan pendengaran. Nah modal dari luar, satu, Allah turunkan Al-Quran, kitab suci, untuk ngasih tahu kita, oh hidup di ujian, Allah kasih Quran sebagai petunjuk. Yang kedua dikasih Nabi untuk jadi contoh sama hadis-hadisnya. Jadi buku petunjuknya dikasih, contohnya dikasih. Siapa contohnya? Para nabi. Yang terakhir itu Nabi Muhammad. Yang ketiga diberikan syariat, aturan, agama, syariat atau aturan. Dikasih kita aturan supaya jangan melenceng hidup kamu, dikasih aturan. Nih pagarnya kayak gini nih. Supaya bisa selamat yang 5 tadi itu dikasih pagarnya, aturannya. Yang keempat atau yang ke-9, yang ke-8 ya. Yang keempat dari yang di luar atau yang ke-8. Dikasih ibadah untuk menjalin hubungan dengan Allah. Kau boleh telepon, kau boleh ngobrol. Dikasih ibadah untuk menjalin hubungan sama Allah. Supaya jangan berat kali ujian kamu. Bisa jadi kamu sudah baca Quran, baca contoh, tapi kadang-kadang berat. Kau perlu harus connect terus sama Allah, dikasih ibadah. Itu yang modal nomor 8. Ya. Yang terakhir modal yang ke-9. Apa modal yang ke-9, Bu? Malaikat yang dikasih di sini kita, yang selalu meniupkan yang baik-baik. Jadi dalam diri manusia itu, Bu, ada namanya korin, itu setan dari golongan jin, ada malaikat.
Yang niupin, woi, niupin. Jadi bukan hanya kejahatan aja, setan tetap itu bagian dari tantangan nanti. Tetap dikasih malaikat di dalam diri kita untuk niupin yang baik-baik. Bayangin Bu, dikasih Quran dari luarnya, dikasih Nabi untuk kasih contoh sama hadis-hadisnya. Dikasih apa Bu? Syariat, aturan untuk jagain kita. Dikasih ibadah untuk nyambung hubungan kita. Dikasih malaikat, bukan malaikat rokit atip Bu ya. Rokit atip itu tukang catat, dia nyatet doang. Lu bikin jahat, catatnya sama atip. Kita baik kalau catat. Tapi yang meniupkan kebaikan itu ada lagi namanya malaikat sendiri, namanya korin. Itu hadis itu. Dalam Al-Quran ada juga. Surat ke-50 Qaf. Maka dalam Al-Quran itu ada kata-kata wa qala qarinuhu. Yang di bawahnya qala qarinuhu. Beda. Surat Qaf yang hafal surat Qaf. Kalau wa qala qarinuhu itu dari yang golongan jin yang ngomong. Ya, tapi qala qarinuhu itu dari golongan malaikat. Di dalam diri manusia ada berapa Bu? 2 korin. 2 korin itu yang dampingin. Satu dari golongan jin itu setan, satu dari golongan malaikat. Yang setan itu tantangan, niupin. Kau yang goda-godain itu. Nah sedikit saya cerita. Sebenarnya dalam diri kita nih Bu, seolah-olah macam ada 3 orang. Ada kita, itulah ruh kita. Ada malaikat yang ngasih tahu baik, ada setan yang ketiga. Ini yang bicara Al-Quran dan hadis. Ya, tapi saya pernah mengalaminya. Mungkin ibu-ibu pernah mengalaminya. Kalau kita lagi merenung sendiri-sendiri, kadang-kadang kita dengar suara ngomong yang bagus tuh. Kau bikin ini. Tapi bilang, wah, ada yang bikin dia penjahat. Kalau kita sedang dalam kondisi tenang sendiri, lagi merenung, itu kita kadang-kadang jadi 3 orang. Kau bikin ini yang jahat-jahat. Oh itu orang gini. Nah, itu setan. Tapi bilang, oh jangan, kau bikin ini, kau harusnya baik, kau gini. Nah, itu malaikat itu yang nyiapin tuh. Pernah dengar dengan suara hati itu gak? Pernah. Cuman itu kalau lagi kayak gini gak dengar dia. Itu kalau lagi sendiri, merenung, apa itu, dengar kita suara itu. Balik ke tadi. Dikasih berapa Bu modal? 4 di dalam, 9 di luar. Nah kira-kira dengan modal yang hebat ini kalau ada orang gak lulus gimana? Gimana? Salah? Berarti apa? Modalnya nggak dipakai. Dikasih ruh imannya nggak dipakai. Dikasih hati nggak dipakai. Dikasih penglihatan nggak dipakai. Dikasih pendengaran nggak dipakai. Dikasih Quran nggak dibaca. Dikasih Nabi nggak dicontoh. Dikasih syariat nggak dipakai. Dikasih ibadah nggak dikerjain. Dikasih malaikat nggak pernah didengar. Yang didengar suara siapa? Suara setannya. Kalau gitu yang salah siapa? Yang salah siapa Bu? Tapi Allah maha baik juga Pak. Tetap ada khair. Apa khair itu? Ujian ada khair, ada perbaikan. Ya. Kalau perbaikan yang umum namanya tobat. Ada tobat. Salah, jawabannya salah. Selama belum mati bisa diperbaiki. Tobat, perbaiki. Jadi benar. Lemah baik. Ada dikasih tobat. Ada namanya khair di dunia, namanya tobat. Di akhirat nggak ada lagi. Cuma hanya di dunia khair tobat. Jadi biar sekafir apapun, sebandit apapun, kalau tobat bisa diperbaiki ujiannya. Itu baiknya Allah Bu, selama belum meninggal. Yang kedua ada khair di kubur. Nah ini hanya orang beriman nih, orang kafir nggak dapat. Orang kafir tadi hanya ada di dunia kesempatannya. Orang beriman ada khair di kubur. Ada nggak khair di kubur? Ada Bu. Ya, itu gunanya kita sedekah jariyah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, orang-orang yang mendoakan, itu khair Bu. Tahu khair nggak? Ada perbaikan. Jadi kalau kita gini Pak ya, ini perumpamaan, ini sederhana ya gini. Kita mudah-mudahan kita semua positif lah, nggak ada yang khair lah. Tapi nggak harus siap-siap juga, jangan leha-leha.
Udah siap tiba-tiba nggak kena ya nggak apa-apa, aman. Tapi kalau kita nggak siap tiba-tiba kena, na'udzubillah. Contoh gini saudara, kita meninggal, pahala kita 1000, dosa kita 2000. Negatif positif? Negatif. Negatifnya berapa? 1000 atau minus 1000. Itu kena siksa di kubur tuh harusnya. Tapi ada ilmu yang bermanfaat, itu nambah Bu. Jadi pahalanya nambah. Harusnya tadi 1000, gara-gara nambah dari apa tadi? Nambah dari apa tadi? Dari sedekah jariah, nambah 200. Tinggal berapa sekarang minusnya? 800. Ada ilmu yang bermanfaat, nambah 300 lagi, tinggal 500. Ada anak yang soleh mendoakan, anak dapat 2 Bu. Kalau dia beramal dapat pahalanya kita, kalau dia istighfar atau Rabbi firli walidayya berkurang. Ya anak kita banyak Rabbi firli, di samping amal soleh, nambah 200 lagi. Jadi berapa itu dah? 300. Jadi berapa sekarang udah? Lepas kan? 200, 300, 200. Oh masih 800. Tapi dia istighfar juga anak kita. Rabbi firli wali walidayya. Berkurang dosa kita 100. Jadi tinggal berapa sekarang minusnya? Tinggal 100. Tadi kan 800 nambahnya. Kurangi 100. Ada orang yang doain rame-rame. Rabbi, makanya gunanya. Ini bukan saya nyuruh tahlilan. Salah satu gunanya orang tahlilan. Niatnya doain. Mudah-mudahan sampai. Kurang lagi 100. Tinggal berapa? 0. Tapi anak kita kan terus beramal soleh, jadi lama-lama plus. Jadi harusnya dikubur dia kena siksa, mungkin 3 tahun kena siksanya, habis itu kena nikmat kubur, lumayan. Nah itu namanya khair. Ada khair terakhir di akhirat. Di akhirat nggak ada lagi Bu, yang kayak gini, nggak ada lagi amal yang tadi, nggak ada lagi sedekah jariah, apa itu tadi? Itu di dunia, di akhirat stop, nggak ada lagi. Tapi ada namanya khair terakhir, namanya syafaat. Itulah baiknya Allah. Udah dikurang-kurang, masih kurang tinggal dikit lagi. Ya, pahalanya 1.500, dosanya 1.550. Tinggal berapa Bu? 50 minusnya sih. Dikasih syafaat, akhirnya masuk surga. Itu contoh Bu. Jadi betapa baiknya Allah. Makanya kalau ada orang masuk neraka, terlalu dikasih modal, dikasih hair lagi dikubur, dikasih lagi syafaat, tak bisa juga masuk surga. Berarti apa? Terlalu. Enak nggak sebenarnya? Baik nggak Allah? Baik. Makanya orang masuk neraka itu pantas, ya, salah seorang. Balik kepada sekarang. Dari gitu ya. Jadi semua orang diuji. Ujinya apa tadi? Makanya kalau mau lulus ujian gampang Bu, pakai yang 9 untuk menyelesaikan yang 5. Pakai modal. Gunakan iman kita yang udah Allah tanam dalam ruh kita. Gunakan hati untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mikir. Makanya salah satu penduduk neraka itu Bu, mereka masuk neraka gara-gara apa? Enggak mau mikir, enggak mau pakai. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu surat Tabarok. Kalau seandainya kami di dunia dulu mau mikir, mau denger aja, enggak mungkin kami jadi penduduk neraka ini. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka sadar dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka celakalah bagi orang-orang penduduk neraka. Balik pada itu tadi. Jadi kalau mau lulus apa? Gunakan yang 9. Udah tadi. Udah yang 4 dari dalam, gunakan Quran, banyak baca-baca Quran. Gunakan hadis Nabi sebagai contoh. Pakai syariat. Ikut aturan. Terus yang ke-9, yang ke-8, ibadah. Untuk meringankan ujian-ujian kita. Yang terakhir, dengarkan suara-suara yang baik di hati kita. Jangan sebaliknya.
Tapi Bu, ada juga tantangannya. Tantangannya 4. Nah, ini tantangannya 4. 1, hawa nafsu. Nah, ini yang harus dikendalikan. 4 ini harus dikendalikan, Bu. 1, hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu. Yang kedua, dunia. Tantangan yang kedua, dunia. Jadi dunia ini Allah kasih sebagai tantangan buat kita. Tantangan yang ketiga, setan. Tuh yang tadi yang niupin yang buruk-buruk. Tantangan yang ketiga, setan yang berupa yang enggak nampak. Tantangan yang keempat, setan yang nampak. Siapa setan yang nampak? Dari golongan manusia. Jadi tukang-tukang kompor itu setan tuh, Bu. Jangan diikutin. Kamu kayak gitu, oh kalau saya udah, nah itu tukang kompor tuh, jangan diikutin. Jadi inilah kehidupan kita. Jadi kalau kita paham begini sebenarnya nggak begitu sulit-sulit amat hidup ini. Nah, tapi sebelum terakhir, ujian tubuh punya 3 sifat. Allah Maha Baik. 1, nggak ada. Jadi 1 ya, semua orang pasti diuji. Yang kedua, nggak ada ujian yang nggak sanggup kita kerjakan. Nggak ada, Bu, ujian yang melebihi apa namanya? Nggak ada tuh, nggak ada. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi Ustadz, saya nggak kuat. Kalau nggak kuat, 1, pertama nggak belajar, kalau ibarat ujian. Yang kedua nggak mau, males, nggak mau serius. Udah belajar tapi dikasih ujian tapi nggak mau serius. Nggak ada, Bu, ujian yang kita nggak bisa lewati. Loh kok kayak gitu Ustadz? Coba kita tanya sekarang. Saya mau tanya, ada nggak? Ini kan ada 5 ya. Ada nggak? Saya ambil 2 contoh aja. Ya, ini yang paling mudah. Ini sebenarnya yang lain pun sama. 1, ada nggak perintah Allah yang tidak bisa kita kerjakan? Bu, ada nggak perintah Allah yang nggak bisa kita kerjakan? Sholat bisa dikerjakan nggak? Puasa? Anak-anak juga bisa kok, umur 7 tahun, yang kita gede. Zakat itu pun bagi yang mampu. Sedekah bagi yang punya. Haji bagi yang mampu. Apa? Jilbab bisa nggak? Apalagi yang disuruh Allah? Berbuat baik bisa nggak? Nggak ada perintah Allah satupun yang nggak bisa kita kerjakan. Kalau nggak bisa kita kerjakan pun nggak apa-apa. Kalau kondisi darurat nggak ada masalah kok. Nggak bisa berdiri, sholat, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, sabar semua. Nggak bisa puasa, bayar fidyah. Nggak bisa bayar zakat, dapat zakat. Bisa, nggak ada yang. Yang kedua, larangan. Ada nggak larangan Allah yang nggak bisa kita tinggalkan? Dilarang mabok bisa nggak? Dilarang bezinah bisa nggak? Ada yang nggak bisa, Bu. Dilarang makan babi. Bahkan kalau kita terpaksa pun nggak ada masalah. Makan babi dilarang, tapi nggak ada pilihan. Cuman jangan begitu nggak ada pilihan makan babinya puas-puas, nggak boleh. Kayak kata Allah, ya kalaupun terpaksa jangan disengaja, jangan berlebih-lebihan. Pengen nyoba babi, jalan-jalan ke daerah minoritas. Kemana, ke NTT atau ke Maluku yang apa? Susah makan, akhirnya makan babi. Ya. Boleh, itu menyengaja. Atau pas lagi udah nggak boleh, tiba-tiba kita lagi boleh, lagi darurat, mumpung lagi boleh, kenyang-kenyangin, nggak boleh juga. Sekedar melepaskan dahaga. Nggak ada minuman lain kecuali khamar. Sedikit seteguk, 2 teguk untuk, jangan sampai 5 botol, tengger, nggak bisa. Mabok, nggak ada, Bu. Semua larangan Allah bisa kita tinggalkan. Bahkan ketika kita nggak bisa pun nggak apa-apa, karena darurat. Semua perintah Allah bisa kita kerjakan. Tapi kalau agama lain banyak yang nggak bisa. Agama lain nggak disuruh nggak nikah. Coba, mana ada kita nggak bisa nikah? Kan ada tuh negara agama apa tuh yang dilarang nikah tuh? Agama itu, ya, yang jadi biksu lah, yang jadi apalah, atau yang ya pendeta-pendeta atau apalah, Katolik apa tuh? Tapi kita diperintahkan. Jadi tidak ada yang. Tapi Ustadz, saya nggak kuat. Ini misalnya ujian dunia, nggak ada, Bu. Contoh sakit,
Ada nggak orang yang nggak kuat sakit? Semua orang bisa kuat sakit, cuma kita nggak mau. Sekarang gini Bu, kalau ada orang sakit, cari, misalnya kita merasa sakit nih, cari orang yang sakit lebih parah daripada kita, dia kuat, pasti ada. Betul. Kalau kita sakit Bu, cari orang yang sakit kayak kita lebih parah dan dia kuat, pasti ada. Tes. Contoh ada dalam Al-Quran. Siapa orang yang paling hebat sakitnya? Padahal Nabi Ayub. Gak ada orang kayak dia Bu, tapi dia kuat. Yang lain juga banyak. Saya lihat ada orang yang sakitnya parah, tapi tetap bisa dia kok, kalau dia mau. Cuma ada juga yang ngeluh-ngeluh. Apalagi Bu? Suami kawin lagi nggak kuat, cari orang yang suaminya kawin lagi, pasti dia kuat. Ada nggak? Ada nggak Bu? Ada. Jadi jangan bilang nggak kuat, berarti nggak mau, kan gitu. Bukan nggak mau. Jangan mau sini nggak boleh. Itu contoh, nggak ridho. Ini bukan menyuruh Bu ya, tapi itu contoh. Jadi tidak ada. Makanya Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nggak ada, ya enggak. Jadi satu tadi apa? Semua kena ujian. Kedua, tidak ada ujian yang kita nggak bisa. Ketiga, yang terakhir. Ini yang mesti catat kita. Setiap ujian Bu, pasti ada hikmahnya. Ada itu, setiap ujian pasti ada hikmah. Cepat atau lambat pasti kita rasakan hikmah. Jadi gitu. Ada kebaikannya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita dalam ujian nikmat, kalau kita bisa bersyukur, pasti banyak kebaikan. Jadi ditambah nanti nih kebaikan-kebaikan. Kita dapat ujian musibah, kita pasti ada hikmah. Kita diberikan perintah, kita kerjakan, pasti dapat kebaikan. Itulah hebatnya Allah. Jadi balik ujian pasti banyak kebaikannya. Kalau kita lulus. Berbuat baik sama istri, walaupun dia ujian, nanti lama-lama walaupun berat, lama-lama pasti ada kebaikan. Itu namanya hikmah. Jadi setiap semua yang 5 ini pasti ada hikmahnya semua. Makanya Allah nggak boleh disalahin Bu. Kenapa Allah kau bikin aku ujian ini? Nggak bisa disalahin karena banyak hikmahnya yang kau nggak mau. Hikmah itu apa hikmah? Kebaikan di balik suatu peristiwa. Itu hikmah. Baik di dunia maupun di akhirat. Sedikit terakhir, Bu, nanti di akhirat kelompok yang paling pertama masuk surga itu orang-orang miskin dan orang yang menderita. Itu salah satu hikmah orang-orang yang miskin. Bedanya ada hadis mengatakan 40 tahun. Tapi beriman, bukan enggak beriman, beriman. Jadi orang miskin beriman dengan orang kaya beriman bedanya 40 tahun. Cuman alhamdulillah sama-sama. Bedanya karena bisa lama. Karena kata Allah, dia di dunia nikmatnya dikit. Di akhirat hisapnya ringan, maka cepat dia masuk surga. Di sini Bu, orang-orang kaya yang beriman, kita orang nggak beriman, ya alhamdulillah, ya kita bisa sedekah bisa apa. Tapi orang miskin pun di sini mungkin berat, tapi di akhirat sana mereka justru yang lebih cepat. Nanti orang kaya di akhirat itu iri, pengen balik ke dunia. Kalau bisa kami miskin aja lah, biar cepat masuk surga. Itu salah satu hikmah di akhirat. Nah, balik kepada tadi. Apa tadi Bu? Semua manusia kena uji. Yang kedua, tidak ada ujian yang nggak bisa gitu. Yang ketiga, di balik ujian banyak kebaikan dan hikmahnya. Nah, mudah-mudahan kalau kita paham ini, hidup kita insya Allah aman. Gimana tadi Bu? Satu, bagaimana cara lulus ujian? Gunakan yang 9 untuk menghadapi yang 5. Tantangan, kendalikan. Apa tantangan? Hawa nafsu, dunia, setan yang di dalam hati, sama setan yang nampak. Apa lagi? Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup ini dengan ujian. Jadi nggak usah iri Bu ya, nggak usah iri Pak sama orang yang kita anggap hebat, itu semua mereka diuji. Kita pun diuji.
Ini nggak perlu iri, orang mereka ujian kita ujian, apa harus kita iri? Semuanya ujian. Walau alam bisawab. Ada pertanyaan? Jangan malu bertanya kalau mau bertanya. Ustadz sangat senang kalau jamaahnya mau nanya. Udah paham atau perlu ada yang ditanya? Atau paham banget? Ya, kalau gitu yang terakhir, mari kita siap-siap untuk menjalani ujian ini. Orang sehat, ujian. Orang sakit, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, laki-laki, perempuan, cantik, jelek. Jadi nggak perlu kita risau dengan ujian kita, iri dengan ujian orang lain. Mari baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanaka hamdika, syada ila anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.